Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Faradina Hairunisa, NIM 0401522020. Di sini saya akan membahas mengenai teori belajar dan psikologi dalam pendidikan matematika. Yang pertama, kita akan membahas penelitian dalam pendidikan matematika. Pengertian penelitian itu adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data sehingga hasilnya dapat digunakan dalam informasi pengambilan keputusan. Namun harus berhati-hati karena beberapa data dan hasil laporan penelitian ada yang cacat. Misalnya ketika kalian bertanya kepada 5 teman dari kalian, apakah mereka umumnya memilih Demokrat atau Republik? Dan 4 dari 5 teman kalian mengatakan bahwa mereka memilih Demokrat. Apakah logis untuk berasumsi bahwa 80% dari semua orang dewasa adalah memilih Demokrat? Tentu saja tidak. Ukuran sampel yang kalian pilih itu terlalu kecil untuk digeneralisasikan. Dan kalian mungkin saja memilih populasi yang unik, seperti pendidikan perguruan tinggi, semua jenis kelamin, dan hidup dalam situasi yang sama. Jika kalian ingin mengetahui berapa presentasi populasi, diperlukan survei nasional yang besar, meliputi wilayah geografis, kelompok sosial ekonomi, jenis kelamin, dan lainnya. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif berkaitan dengan pengumpulan data numerik dan menganalisisnya secara historis. Metode kuantitatif digunakan oleh pendidik. Penelitian kuantitatif itu seperti jika kalian ingin mengetahui apakah penggunaan aplikasi saluran meningkatkan pembelajaran konsep tertentu. Kita dapat melakukan pretest 2 kelas untuk mendapatkan bahwa mereka serupa di latar belakang dan melanjutkan untuk mengajar mereka. Yang satu dengan aplikasi saluran atau kelompok eksperimen, dan yang satu tanpa aplikasi saluran atau kelompok kontrol. Kemudian kalian dapat membandingkan skor pada tes akhir untuk menentukan apakah kelas berbasis aplikasi benar-benar mengungguli yang lain. Nah, yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti kaset, video, episode kelas, skrip percakapan siswa dan guru, rekaman audio wawancara, atau ringkasan tertulis dari entry jurnal. Nah, di sisi lain, sebuah penelitian tidak harus murni penelitian kuantitatif atau kualitatif, karena beberapa penelitian menggunakan keduanya dalam metode campuran. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian yang sama, data dari berbagai sumber dapat dibandingkan. Proses yang disebut sebagai triangulasi data. Selanjutnya, penelitian eksperimental dan penelitian deskriptif. Penelitian eksperimental adalah upaya untuk membuktikan bahwa satu metode pengajaran atau penilaian lebih baik dari yang lain. Sedangkan penelitian deskriptif, sebuah penelitian yang dilakukan untuk tujuan menghasilkan statistik dan informasi untuk diskusi, tetapi tidak digunakan untuk tujuan perbandingan. Penelitian deskriptif seringkali dihasilkan dari survei atau wawancara dan berfungsi menginformasikan komunitas pendidikan tentang status beberapa program atau situasi. Nah, berikut adalah ringkasan dari jenis penelitian. Kuantitatif dengan eksperimental, yaitu studi eksperimental dilakukan dengan membandingkan data kuantitatif. Kuantitatif dengan deskriptif, studi deskriptif mengandung data kuantitatif. Kualitatif dengan eksperimental, studi eksperimental dilakukan dengan membandingkan data kualitatif. Kualitatif dengan deskriptif, studi deskriptif mengandung data kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori belajar dalam matematika. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengembangan teori belajar. Yang pertama teorinya itu teori psikologis behavioristik. Teori pembelajaran yang dominan di Amerika Serikat dari tahun 1920 sampai 1970. Dalam psikologi perilaku klasik, keyakinannya adalah bahwa pembelajaran dapat dikendalikan dengan penerapan penghargaan dan hukum eksternal. Tokoh yang paling terkenal dalam teori ini adalah B.F. Skinner pada tahun 1938, yaitu menggambarkan bagaimana seekor anjing bisa diajari duduk dengan memberinya makan.
Dengan cara yang sama, orang dapat belajar untuk melakukan berbagai tugas dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi, jika kita ingin siswa belajar mengubah pecahan ke desimal, kita akan menunjukkan prosedurnya, melatihnya berulang-ulang, dan kemudian memberikan mereka tes. Nilai ujian yang tinggi atau di samping sebelah namanya dikasih stiker. Itu sebagai hadiah. Sedangkan nilai yang terendah akan menjadi bentuk hukuman. Akibatnya siswa akan bekerja lebih keras untuk menyempurnakan keterampilan untuk mendapatkan hadiah. Dalam pengertian ini, siswa akan dikondisikan untuk bertindak dengan cara tertentu. Salah satu kelemahan Skinner yaitu kurang memperhatikan rangsang internal daripada psikologi modern. Yang selanjutnya itu pandangan yang lebih kontemporer. Yang pertama yaitu tokoh psikologi yang pertama, Piaget pada tahun 1969, berpendapat bahwa orang belajar paling baik ketika mereka mencoba dan menemukan generalisasi mereka sendiri daripada sekedar diberitahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana berpikir oleh seorang guru. Demikian pula pada tokoh Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934, beliau adalah seorang psikolog kelahiran Rusia. Dia berpendapat bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Vygotsky terkenal dengan Zone of Proximal Development, yaitu rentang tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai oleh anak-anak secara sendiri, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa. Vygotsky menyatakan bahwa zona tersebut adalah apa yang sudah dipahami oleh siswa dan apa yang mampu dia pahami melalui percakapan dengan orang yang lebih berpengetahuan. Hasil dari belajar teori ini bergantung pada interaksi sosial dengan orang lain, baik itu guru atau teman sebayanya. Aplikasi teori Vygotsky yang lain yaitu scaffolding dan peer teaching. Dan selanjutnya yaitu gagasan communities of practice. Yaitu gagasan tersebut muncul pada tahun 1990-an oleh Jean Lev dan Edwin Wenger. Communities of practice didefinisikan sebagai kelompok orang yang berbagi perhatian atau keinginan yang sama untuk sesuatu yang mereka lakukan dan belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik saat mereka berinteraksi secara teratur. Elemen communities of practice yang pertama yaitu domain minat yang dimiliki bersama oleh semua anggota. Yang kedua, komunitas yang dibangun bersama anggota bekerja sama menuju tujuan bersama. Dan yang ketiga yaitu praktik bersama termasuk norma perilaku yang muncul dari pengalaman dengan mendiskusikan masalah bersama. Misalnya sebuah kelas atau sekelompok kecil siswa itu bekerja sama dalam memecahkan masalah. Di bawah kepemimpinan seorang guru yang terampil, para siswa ini dapat membentuk komunitas pembelajar yang berbagi penalaran matematis dan wawasan pemecahan masalah satu sama lain, saling mendukung dan tumbuh bersama dalam pemahaman dan kesenangan mereka terhadap matematika. Yang terakhir yaitu tokoh Howard Gardner pada tahun 1883 sampai 1991, beliau mengusulkan teori kecerdasan ganda. Kecerdasan dapat didefinisikan di antara 7 bidang yang berbeda, yaitu logis matematis, linguistik, spasial, musik, kinestetik jasmani, dan kecerdasan antar atau intrapribadi. Contohnya, penggunaan metode visual dalam mengajar dapat menarik kecerdasan spasial siswa, sedangkan penggunaan kelompok pembelajaran kooperatif dapat memanfaatkan kecerdasan interpersonal mereka, membuat siswa bergerak secara aktif secara fisik di sekitar ruangan untuk mengumpulkan data atau melakukan aktivitas pemecahan masalah, mungkin merupakan cara untuk melibatkan kecerdasan kinestetik jasmani mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan representasi Brunner. Teori ini dicetuskan oleh Jerome Brunner. Beliau lahir pada tahun 1915 dan beliau menerima gelar doktor pada tahun 1991 di Harvard University. Teori Brunner mengatakan bahwa pembelajaran melalui 3 tahap representasi, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Di kelas dasar, anak-anak sering menggunakan manipulatif yang dikenal dengan blok basis 10 untuk menjelajahi operasi bilangan bulat, dasar, dan nilai kedudukan. Satu set of alas balok 10
terdiri dari satu kubus yang berukuran 1 cm pada sisinya, batang atau sering disebut panjang dengan 10 cm kali 1 cm kali 1 cm, dan bidang datar yang berbentuk persegi berukuran 10 cm kali 10 cm dengan lebar 1 cm. Setiap satuan persegi dapat mewakili 1, panjang 10, dan bidang datar 100. Berikut adalah gambarnya, yaitu persegi itu 1, sedangkan panjangnya mewakili 10 dan bidang datar mewakili 100. Nah, contohnya ketika anak-anak diminta untuk menjumlahkan 124 ditambah 135, mereka dapat mewakili angka-angka dengan blok basis 10, seperti gambar di bawah ini. 124 yaitu bidang datarnya yang 100 itu ada 1, sedangkan panjangnya yang 10 itu ada 2, dan bangun yang berbentuk persegi ini ada 4. Begitupun dengan 235. Sehingga ketika anak-anak diminta untuk menjumlahkan 124 plus 235, maka dia dengan mudah mengatakan bahwa ada 3 bidang datar, 5 panjang, dan 9 kubus satuan. Sehingga jumlah 124 ditambah 235 sama dengan 359. Nah, demikian pula gagasan ini diperluas pada pengajaran aljabar di kelas menengah, yaitu menggunakan manipulatif yang sering digunakan adalah algebra tiles. Satu set algebra tiles memiliki 3 bentuk, yaitu satu satuan dengan sisi 1 cm, panjang dengan lebar 1 cm, dan persegi yang sisinya memiliki panjang. Berikut adalah gambarnya algebra tiles. Algebra tiles didasarkan pada luas. Jadi kita asumsikan bahwa persegi yang kecil ini berukuran 1 cm kali 1 meter mewakili satu satuan luas persegi. Panjang persegi panjang ini adalah 1 cm kali X, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi X. Sedangkan bidang datar ini yaitu X kali X menjadi X kuadrat. Contohnya, seorang siswa mencoba untuk menyederhanakan persamaan 2X kuadrat plus 3X plus 5 plus 5x kuadrat plus 6x plus 7. Nah, representasi dengan algebra tiles dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sehingga seorang siswa dengan mudah dapat mengenali bahwa terdiri dari jumlah 3 bidang datar, ini ya 3 bidang datar, 9 panjang, ini 9 panjang, dan 12 satuan persegi. Nah, sehingga persamaan itu disederhanakan menjadi 3x kuadrat plus 9x plus 12. Mungkin guru matematika yang berpengalaman mengetahui bahwa kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa adalah mengambil 3x plus 6x itu mendapat solusi 9x kuadrat. Tetapi dengan menggunakan algebra tiles, siswa akan jarang membuat kesalahan ini karena mereka memiliki gambar visual yang dapat diandalkan. Nah, teori Brunner mendalilkan bahwa belajar dimulai dengan tindakan berupa menyentuh, merasakan, dan memanipulasi. Tahap pertama pada teori Brunner yang pertama adalah fase inaktif atau konkret. Pada fase ini, siswa beroperasi dalam tahap inaktif ketika mereka belajar menghitung, menambah, mengurangi, menggunakan blok basis 10. Pada tahap kedua adalah fase ikonik atau bergambar. Pada tahap ini, siswa itu bergantung pada visual, seperti gambar untuk meringkas atau mewakili situasi konkret. Sedangkan pada tahap yang ketiga adalah fase simbolik, yaitu atau fase abstrak. Disebut simbolik karena kata-kata dan simbol yang mewakili informasi sebenarnya tidak memiliki hubungan yang melekat pada informasi tersebut. Selanjutnya, membahas mengenai model Van Hille. Teori perkembangan geometri yang paling terkenal adalah model Van Hille. Teori kognitif ini dikembangkan pada tahun 1990-an oleh sepasang suami istri guru matematika di Belanda, yaitu Per van Hille dan Dina van Hille-Guldorf. Beliau berusaha menjelaskan mengapa siswa memiliki begitu banyak kesulitan dengan geometri di sekolah menengah. Bahkan mereka telah berhasil dalam bidang matematika yang lain. Beliau mengatakan bahwa anak-anak melewati 5 tahap atau tingkat penalaran geometris. Yang pertama yaitu level pertama atau level 0 adalah fase visualisasi. Pada tahap ini, anak akan melihat persegi dan mengidentifikasinya sebagai persegi. Anak hanya mengenali bentuknya. Yang kedua yaitu level kedua atau level 1 adalah fase analisis.
Pada tahap ini, siswa mulai mengenali atribut atau sifat suatu bentuk. Seorang anak di level kedua atau level 1 ini mungkin mengatakan bahwa sebuah persegi memiliki 4 sisi. Sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan 4 sudut siku-siku. Namun, anak tersebut tidak dapat menghubungkan dua bangun geometris satu sama lain. Nah, yang pada level ketiga atau level kedua ini adalah fase deduksi informal. Pada tahap ini, siswa akan membandingkan bentuk geometris dan membuat bukti sederhana. Misalnya pada tahap ini, anak akan mengenali bahwa persegi adalah kasus khusus dari jejer genjang, atau bahwa jejer genjang tidak harus merupakan bilah ketupat. Nah, namun pada level ketiga atau level kedua ini, anak masih belum mampu membangun bukti yang signifikan. Nah, pada yang level keempat atau level ketiga adalah fase deduksi. Pada tahap ini, siswa mampu untuk menerima postulat, teorema, dan menuliskan bukti. Level tertinggi atau level kelima atau level keempat adalah fase ketelitian. Pada tahap ini dikatakan dengan kemampuan siswa untuk bekerja dalam sistem geometri lainnya, seperti geometri non-Euclid, di mana hampir semua pekerjaan dilakukan pada tingkat abstrak serta berorientasi pada bukti. Selanjutnya yaitu pendekatan inquiry dan model konstruktivis. Nah, ada sebuah kasus, misalnya kalian ada selembar kertas dan kalian melipat menjadi kedua. Kemudian lipatan itu kemudian dilipat menjadi kedua lagi, dilipat jadi kedua lagi. Nah, berapa kali Anda dapat terus melipat kertas menjadi dua sebelum menjadi tidak mungkin untuk melipatnya lagi? Apakah ini berlaku untuk semua lembar kertas atau hanya yang Anda lipat? Bagaimana jika sepotong kertas adalah pita kasir sepanjang 25 kaki? Bagaimana jika itu adalah selembar koran? Pola apa yang kalian lihat? Nah, jika kalian benar-benar mencoba ini, mungkin kalian merasa mudah untuk melipat pada lipatan pertama dan kedua. Tetapi pada kelipatan keempat dan kelima, kalian mulai merasa sulit. Terlepas dari jenis kertas apa yang kalian gunakan, kalian mungkin tidak dapat melipatnya lebih dari sekitar 8 kali. Mengapa itu terjadi? Mari kita lihat pada tabel. Nah, di sini ada tabel jumlah lipatan 0, maka jumlah lapisan kertasnya ada 1. Jumlah lipatan 1, maka jumlah lapisan kertasnya ada 2. Jumlah lipatan 2, maka jumlah lapisan kertas ada 4. Begitu seterusnya sampai jumlah lipatan ke-10, jumlah lapisan kertasnya ada 1024. Seperti yang kalian lihat pada tabel, pada saat kalian mencoba melipat kertas untuk kelima kalinya, maka kalian telah melipat 32 lembar kertas. Dan pada kali ke-8 kalian melipat, kalian telah melipat lebih dari 250 lembar. Siswa dapat mengenali angka-angka di sebelah kanan sebagai pangkat 2. Sebelah kanan ini sebagai pangkat 2. Dan menentukan bahwa bilangan lipatan n yang digunakan itu sebagai eksponen. Menentukan ketebalan dalam kaitannya dengan jumlah lembar kertas. Misalnya lembar ini sama dengan 2 pangkat n. Jadi jika kita ingin melipat kertas menjadi 17 kali, kita akan menemukan bahwa itu membutuhkan 2 pangkat 17, yaitu 131.072 lapis kertas. Kita melihat tabel lagi. Apakah yang kita dapatkan ketika kita mengambil 2 pangkat 0, karena eksponen memberitahu kita berapa kali melipat kertas, dan hasil yang disediakan sama dengan jumlah ketebalan kertas, masuk akal kita akan mengasumsikan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Mungkin kalian waktu di sekolah, kalian diberitahu bahwa setiap angka yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Tapi kalian tidak dijelaskan mengapa hal itu terjadi. Nah, ketika kalian melipat kertas seperti sederhana ini, maka kalian dapat membuat kesimpulan itu sendiri. Nah, masalah melipat kertas ini digunakan untuk mengajarkan pelajaran inquiry di mana siswa bekerja melalui aktivitas dan pada dasarnya menemukan aturan matematika mereka sendiri. Peran guru bukan untuk memberikan instruksi langsung, tetapi untuk memilih tugas yang kaya dan membimbing siswa dalam eksplorasi masalah itu. Pelajaran inquiry dapat menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam dan tahan lama daripada metode ceramah tradisional. Hal ini sesuai dengan teori belajar mengajar yang dikenal dengan sebagai model konstruktivis. Model konstruktivis merupakan hasil dari James Piaget. Ada 3 komponen utama dari sudut pandang konstruktivis. Yang pertama yaitu seorang konstruktivis percaya bahwa pengetahuan tidak dapat ditransmisikan secara pasif dari satu individu ke individu yang lain. Yang kedua, seorang konstruktivis percaya bahwa anak-anak menciptakan pengetahuan tidak hanya melakukan
tapi juga dengan merenungkan dan mendiskusikan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, seorang konstruktivis umumnya memandang belajar sebagai proses di mana siswa membandingkan dan membedakan ide-ide mereka tentang pola yang mereka lihat dan apa yang mereka yakini mengenai masalah atau konsep tertentu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengajaran induktif dan deduktif. Misalnya, kalian sedang mengajarkan pelajaran tentang pengurangan pecahan dan mengajukan masalah sebagai berikut. Kalian memiliki resep kue yang membutuhkan 21/3 cangkir tepung. Jika kalian memiliki tas dengan 6 cangkir tepung di dalamnya, berapa banyak tepung yang tersisa setelah membuat kue? Nah, pertama, siswa ini harus mengenali sebagai masalah mengenai pengurangan. Kemudian mereka membutuhkan pengetahuan dasar tentang pengurangan pecahan. Sebagian besar dari kita telah lihat bagaimana 6 itu dapat diubah menjadi 5 3/3. Lalu dikurangi dengan 21/3 sehingga menghasilkan 2/3. Tapi guru yang memiliki pengalaman di kelas telah mengamati banyak siswa mengerjakan permasalahan 6 dikurangi 21/3 dengan mengambil 2 dari 6 untuk mendapatkan 41/3 jawaban. Nah, ini masalah tersebut dapat diselesaikan dengan pattern blocks. Pattern blocks adalah set kayu atau plastik dari bentuk geometris yang digunakan sebagai berbagai tujuan di kelas matematika. Pattern block ini juga dapat diakses secara virtual di berbagai situs web. Satu set pattern block terdiri dari 6 bentuk, seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu ada belah ketupat kecil atau tan, belah ketupat besar atau biru, persegi atau jingga, segitiga sama sisi atau hijau, trapesium warnanya merah, dan segi 6 kuning. Nah, masing-masing dari 6 bagian itu memiliki sisi yang sama panjang, kecuali pada alas trapesium yang merah ini, yaitu 2 kali panjang aslinya. Jadi sehingga luas segi 6 mewakili satu satuan, sehingga luas dari trapesium adalah setengah satuan, dan seterusnya. Nah, tadi masing-masing dari siswa dapat memodelkan masalah kue dengan meletakkan segi 6 ini. Kemudian 21/3 segi 6 diambil, yaitu dengan menghapus 2 segi 6 sehingga tersisa 4. Tetapi juga kita harus menghilangkan 1/3 dengan menggunakan 3 belah ketupat pada segi 6, maka kita dapat belah ketupat biru sehingga menghasilkan 3 segi 6 dan 2 belah ketupat biru, sehingga atau hasilnya menjadi 3 2/3. Metode tersebut sering disebut dengan pengajaran induktif karena siswa memikirkan beberapa contoh kemudian mengeneralisasikan aturan di akhir. Sedangkan pengajaran deduktif adalah bentuk pengajaran yang lebih tradisional, di mana guru menyatakan aturan atau definisi dan kemudian mengharapkan siswa untuk menerapkan ke lembar kerja atau serangkaian masalah. Pengajaran ini berarti bahwa generalisasi berfungsi sebagai titik awal dan contoh-contoh spesifik akan diterapkan nanti. Selanjutnya kita akan bahas mengenai motivasi. Motivasi adalah atribut efektif yang mempengaruhi sejauh mana siswa ingin terlibat dalam beberapa aktivitas atau memilih untuk terlibat. Terdapat 3 komponen motivasi yang saling berinteraksi, yaitu orientasi tujuan, emosi, dan kepercayaan diri. Yang pertama kita akan bahas orientasi tujuan. Orientasi tujuan terdiri dari 2, yaitu tujuan ego dan tujuan penguasaan. Siswa yang memiliki orientasi tujuan ego, mereka melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain. Misalnya, seorang siswa mendapatkan sekolah menengah atas mendapatkan nilai 92 plus tanpa ada tes kalkulus. Pada awalnya dia senang dengan nilainya. Jika seorang siswa yang memiliki orientasi tujuan ego menemukan banyak siswa lain di kelas mendapatkan nilai di atas 95%, kegembiraan siswa itu biasanya akan berubah menjadi kekecewaan sebagai akibat dari ketidakmampuan yang dirasakan untuk mengalahkan orang lain. Namun, siswa yang memiliki orientasi tujuan penguasaan menekankan pada nilai intrinsik pembelajaran dan perbaikan diri. Para siswa ini menghargai belajar untuk kepentingan sendiri dan kesuksesan tergantung pada seberapa banyak usaha yang mereka lakukan dalam sebuah proyek. Selanjutnya yaitu emosi. Komponen yang kedua yaitu emosi. Emosi terdiri dari 2 komponen, yaitu minat dan rasa ingin tahu. Seorang siswa yang memiliki minat dalam topik akademik, ketika individu tersebut percaya bahwa studi tentang topik itu akan bermanfaat dalam beberapa hal.
Dan yang kedua yaitu rasa ingin tahu, muncul ketika seorang siswa menyadari bahwa ada perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau self-apresiasi yaitu sejauh mana siswa percaya bahwa mereka akan berhasil dalam tugas atau di kelas. Demikian pembahasan saya mengenai teori belajar dan psikologi dalam pendidikan matematika. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.